perkuat, dan perlindungan itu boleh sempurna dalam kehidupan orang percaya. Saya jadi teringat suatu kisah pada waktu Tuhan menurunkan tulah di Mesir. Pada waktu itu saudara, pada malam itu jadi suatu malam yang sangat-sangat mencekam. Setiap rumah orang Israel diolesi oleh darah anak domba di ambang-ambang pintu mereka. Dan mereka lockdown. Pada zaman dahulu juga sudah ada lockdown saudara. Umat Israel tidak keluar rumah, mereka di dalam rumah karena malaikat maut sedang berjalan di tanah Mesir. Peristiwa itu juga mengingatkan kita pada zaman ini. Mungkin zaman dulu mereka lockdown, kita pun sekarang juga mengalami lockdown saudara. Tapi satu hal yang kita tahu, waktu kita masuk di dalam hadiratnya, waktu kita masuk dalam perlindungannya, kita merasa aman di situ. Waktu kita naikkan pujian dan penyembahan, berkat Tuhan itu mengalir di dalam hidupmu. Berkat Tuhan itu mengalir dan memimpin engkau pada suatu jalan keselamatan yang besar di dalam hidupmu. Amin. Dan kita tahu pada saat itu gimana ada perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Tuhan melawat Mesir dengan ketakutan, tapi Tuhan merawat orang Israel dengan damai sejahtera. Wow, Tuhan kita luar biasa. Tuhan lakukan hal-hal yang besar pada orang-orang percaya pada waktu mereka mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kita masuk ke bagian yang kedua. Dialah pokok puji-pujianmu. Kita baca di Ulangan 10 ayat 21 saudara. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Saya merenungkan satu hal dalam kehidupan saat-saat ini saudara, di mana terjadi banyak kematian. Kalau kita lihat di jalan tuh banyak ambulan, jenazah lewat. Saya jadi terpikir begini saudara, bahwa COVID-19 ini sebetulnya banyak membawa berkat bagi masyarakat pada umumnya, juga banyak juga menjadi berkat bagi orang-orang percaya. Wow, kok saya katakan seperti itu saudara? Kalau kita pelajari dengan sungguh saudara, sekarang banyak orang yang bekerja, work from home, WFH di rumah, di mana banyak keluarga yang tadinya jauh sekarang menjadi dekat. Benar, banyak keluarga yang tadinya nggak mengenal satu dengan lain, nggak akrab saudara, sekarang menjadi akrab. Hubungan suami istri banyak yang dipulihkan, anak dengan orang tua banyak yang dipulihkan. Di dalam ketakutan seperti ini mungkin ada suatu berkat dan hikmat yang perlu kita pelajari saudara. Pemulihan keluarga. Puji Tuhan. Yang tadinya mungkin banyak orang yang tidak saat teduh, kerja buru-buru saudara. Wah, jam 7 saya harus sudah sampai kantor. Sekarang saudara, banyak luangkan waktu engkau bersama dengan keluargamu. Engkau saat teduh, kapan lagi waktunya engkau bisa bersama dengan keluargamu, istrimu, anakmu, dan semua keluarga dekatmu. Engkau bisa saat teduh bersama-sama dengan keluargamu, menjalin mesbah keluarga. Begitu indahnya waktu-waktu ini saudara, yang jangan saudara lewatkan waktu-waktu yang luar biasa ini. Mari kita bangun mesbah Tuhan bersama dengan keluarga kita di rumah. Kita bangun keakraban bersama dengan keluarga kita di rumah. Pujilah Tuhan sampai engkau mendapatkan kelegaan di dalam hatimu. Mungkin ada sedikit rasa khawatir, bagaimana dengan perekonomian, bagaimana dengan keadaan saat-saat ini. Janganlah takut, buanglah segala kekhawatiran di dalam hidupmu dan lakukan bagianmu bersama Tuhan, maka engkau akan dikuatkannya. Lakukanlah bagianmu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan-jalannya yang ajaib, yang belum pernah engkau pikirkan. Mungkin sekarang, aduh gimana pekerjaanku, engkau berdoa, minta Tuhan pimpin hidupmu, sampai Tuhan menyatakan hal yang besar di dalam hidupmu. Amin. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Saya tertarik pada kehidupan seorang raja yang namanya Raja Yosafat. Raja Yosafat ini dikatakan di 2 Tawarik 20 ayat 32. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Saudara, satu hal dalam kehidupan kita, apapun pergumulan kita saat ini, baik berat, ringan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mau berat, mau ringan, mau sukacita, mau kesedihan, mau dalam lembah kekelaman, terus berjalan bersama Tuhan. Gandeng terus Roh Kudus dalam hidupmu. Minta terus, Tuhan pimpin hidup saya. Tuhan pegang terus hidup saya. Tuhan pagari hidup saya. Sampai kelegaan itu nyata di dalam hidupmu. Saudara, kalau saudara dekat sama Tuhan, percayalah, keluputan demi keluputan Tuhan beri dalam hidupmu. Suatu ketika murid-murid Tuhan sedang menuju namanya Gerasa, kota Gerasa, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka naik perahu malam-malam, saudara. Pada malam itu, apa yang terjadi? Malam itu terjadi namanya badai di tengah danau yang begitu besar. Kita tahu siapa Petrus, kita tahu siapa Yohanes. Mereka adalah pelaut-pelaut handal. Mereka adalah orang-orang yang profesional di bidang nelayan pada saat itu. Mereka ketakutan di tempat itu. Sedangkan ada satu pribadi yang tidur di tempat itu. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidur di perahu itu. Meskipun badai yang besar itu berada di dalam perahu itu. Murid-muridnya takut, mereka mungkin gemetar. Mungkin mereka berkata satu dengan yang lainnya, kami akan binasa, sebentar lagi kami akan binasa. Tapi apa yang terjadi? Mereka bangunin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun. Waktu Tuhan Yesus bangun, mungkin Tuhan Yesus pandang mereka. Tuhan Yesus pada waktu itu dia hardik badai itu. Diam, tenanglah. Badai itu menjadi diam dan tenang. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Apa yang kita ambil dalam pelajaran ini, saudara? Pada waktu kita mengalami yang namanya badai kehidupan, kita lupa mengambil satu momen yang penting dalam kehidupan kita. Cari Tuhan lebih sungguh. Bangunkan Tuhan Yesus dalam kapal hidupmu. Bangunkan dia untuk dia boleh beracara dengan keluargamu. Bangunkan dia untuk dia boleh menjalin sesuatu yang besar di dalam hidupmu. Dan engkau akan menikmati yang namanya berkat-berkat ilahi boleh mengalir dalam kehidupanmu. Kita balik lagi ke dalam kisah Gerasa itu, saudara. Tuhan Yesus dalam suatu kehidupan pelayanannya menuju Gerasa. Dia ingin melakukan suatu perkara yang besar di Gerasa itu, saudara. Ada satu oknum yang mungkin gak suka, yang menghalangi setiap kehidupan orang. Siapa oknum itu? Mungkin saudara semua sudah tahu. Mungkin ada suatu rencana jahat yang dirancangan iblis dalam kehidupan setiap orang percaya. Tapi percayalah, apapun yang menjadi halangan dalam hidup kita, apapun yang kuasa jahat coba buat di dalam kehidupan kita, ada tangan Tuhan dalam diri orang percaya. Dan percayalah, waktu Tuhan bilang, diam dan tenanglah, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar dan engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita lanjut lagi ke dalam hal berikutnya. Di Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Saya sangat tertarik sekali dengan firman ini. Firman ini katakan seperti ini. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Saudara, pada waktu saudara bangkit, pada waktu saudara menjadi terang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pada waktu kemuliaan Tuhan terbit atasmu, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kalau kita lihat di media-media, sekarang ada yang namanya pujian penyembahan yang dinaikkan siang dan malam. Kalau kita bangun pagi kita setel YouTube, dapat dari gereja-gereja, dari tempat manapun ada pujian penyembahan dinaikkan. Waktu kita ikut, kita merasakan damai sejahtera. Puji Tuhan. Lakukan hal ini setiap hari dalam hidupmu. Dan dalam mesbah doa juga yang kita adakan setiap Senin, Rabu, dan Jumat ini, saudara boleh berperkara bersama dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Mari saya mengajak setiap jemaat di rumah, kita angkat tangan kita terus pagi-pagi, malam hari. Adakan terus mesbah bersama dengan Tuhan. Buatlah suatu persekutuan yang indah bersama dengan Dia.
Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sedang saudara dan saya boleh dikuatkan untuk melewati setiap badai kehidupan yang kita alami. Dan kita yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya mau berdoa bagi setiap pemirsa yang ada di rumah. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera-Mu atas setiap para pemirsa di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan penuh atas mereka. Kasih karunia-Mu penuh atas mereka ya Tuhan. Dan kami percaya kami adalah umat pemenang. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, mengarungi segala macam badai kehidupan. Dan kami percaya kami akan keluar menjadi pemenang. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Biar berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus terus nyata dalam kehidupan kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.